Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Tuan, Anda tidak apa? Tanya John saat melihat Steve sudah mulai sadar dan membuka matanya. Menurutmu? Seru Steve lalu ia kembali meringis. Ia begitu kesal dengan John lantaran ia terlambat datang. Maaf Tuan, tadi saya... Sudahlah, jangan banyak bicara. Bagaimana para cicaknya? Sudah matangkah atau hanya gosong saja? Saat ledakan, mereka sudah berada di luar ruangan, Tuan. Namun sepertinya Tuan Marco terkena sedikit benturan, sementara Nona Mawar baik-baik saja. Wow, pasangan luar biasa. Pecundang itu pasti menyelamatkan Dewi Ularnya. Cibir Steve mengepalkan kedua tangannya dengan kuat. Sementara John yang melihat kilatan api amarah di wajah Steve langsung terdiam dan memilih pergi. Ia tahu bagaimana perasaan Steve karena ialah yang mengetahui bagaimana dulu Steve sangat mencintai gadis itu. Meskipun kini John juga tahu bahwa sudah ada Ella di hati Steve. Namun John masih bisa melihat bahwa Steve belum sepenuhnya bisa melupakan perasaannya pada Mawar. Siapa yang menyuruhmu untuk pergi? Ringis Steve menahan lukanya dan menatap tajam pada John. Maaf Tuan, saya pikir... Apa yang kau pikirkan John? Cepat panggilkan Marcel. Baik Tuan. John pun kembali membalikkan tubuhnya sambil terus menggerutu. Tadi dirinya dilarang keluar dan kini disuruh keluar. Menghela nafas kasar, John pun bergumam dalam hatinya. Bos gak ada akhlak. Ia pun langsung memanggil Marcel yang kini tengah berada di ruang tamu bersama Jasmine. Dipanggil, kata John menepuk pundak Marcel hingga membuat sang empunya terkejut. Kau itu tidak bisa memanggil namaku apa? Kenapa harus mengejutkanku? Kesal Marcel berdecak. Sudahlah, cepat karena moodnya sedang tidak bagus. Sedikit saja kau menyulut api, siap-siap terbakar, kata John memberi peringatan. Jasmine, aku bingung dengan kakakmu satu itu, ucap Marcel. Lalu ia segera pergi menuju kamar Steve. Jangankan kalian, aku sendiri pun bingung, ujar Jasmine menghela nafasnya berat. Oh iya, John, bagaimana keadaan Kak Marco dan Papa? Saya tidak tahu Nona, mungkin mereka masih berada di rumah sakit, jawab John dengan wajah datarnya. John, apakah menurutmu mereka akan dipenjara, terutama Kak Mawar karena sudah membunuh Mama? Saya tidak tahu Nona. John, kau itu sangat tidak asik dan begitu menyebalkan. Apakah suaramu begitu mahal hingga kau bicara dengan begitu irit? Iya Nona. Astaga, Jasmine kembali menghela nafasnya frustasi. Sudahlah, aku akan pergi. Silakan Nona. Dengan mengepalkan kedua tangannya, Jasmine pun segera melenggang pergi meninggalkan mansion Steve. Aku heran, mereka bisa sangat irit berbicara begitu. Hanya Kak Marcel saja yang tidak. Astaga, percuma mereka keren dan ganteng kalau sifat mereka seperti itu. Kalau Kak Steve masih mending, dia sudah ada Ella yang sudah menemaninya. Sementara John, astaga, mana ada perempuan yang mau sama laki-laki kanebo kayak dia, gerutu Jasmine sepanjang jalan. Tinggalkan anakku, tugasmu sudah selesai. Sebelum Steve menjebloskan kamu ke penjara, kau bisa pergi dari sekarang, ucap Hendra saat berada di rumah sakit. Tidak Tuan, saya tidak mungkin meninggalkan Marco, jawab Mawar menolak. Dia juga tidak akan membutuhkan kamu. Sebelum Steve datang dan menyeretmu, lebih baik kau pergi. Tidak, kalaupun aku akan dipenjara, maka kau juga akan masuk ke sana, ancam Mawar menatap tajam pada Hendra. Ella, panggil Jasmine saat Ella membuka pintu. Jasmine, mengapa kau bisa ada di sini? Tanya Ella terkejut. Ada yang ingin aku katakan sama kamu, ujar Jasmine pelan. Lalu ia pun mengajak Ella untuk pergi ke suatu tempat. Setelah mendapatkan izin dari bapaknya, Ella pun pergi bersama Jasmine. Sesungguhnya ia juga sudah sangat kesepian.
dan membutuhkan teman. Sudah 1 minggu dirinya di rumah dan tidak pernah keluar sebentar pun. Bahkan halaman depan rumahnya saja rasanya begitu enggan bagi Ella. "Ada apa, Jasmine? Katakan," ucap Ella. Saat ini keduanya sudah berada di sebuah taman yang tak jauh dari rumah Ella. Duduk di ayunan sambil menikmati udara sore hari yang begitu menyegarkan. "Ella, Kak Steve sakit. Kemarin perutnya tertusuk oleh papa," kata Jasmine begitu lirih dan pelan. "Hah? Bagaimana bisa?" tanya Ella dengan wajah sangat terkejut. Jasmine pun akhirnya menceritakan semua masalahnya pada Ella. Ya, kini dirinya sudah merasa nyaman dengan Ella. Bahkan sejak ia memutuskan untuk meninggalkan Hendra, dirinya sudah berubah menjadi lebih baik lagi. "Ella, aku harus bagaimana?" kata Jasmine setelah selesai bercerita. Kini ia terus menangis, membayangkan bahwa keluarganya akan hancur. Peperangan antar saudara dan perebutan harta membuat semuanya terluka. Padahal Hendra tahu bahwa itu semua milik Steve dan Mama Melanie. Walau Marco dan Steve bukan kakak kandungnya, namun Jasmine juga menyayangi mereka karena baginya mereka adalah kakak terbaik. Walau belakangan ini sikap mereka berubah padanya, namun ia juga cukup tahu diri mengapa mereka bisa berubah padanya. "Steve terluka. Lalu bagaimana keadaannya sekarang?" tanya Ella. "Aku pikir sudah lebih baik dibanding Kak Marco yang sampai saat ini masih koma." Jasmine kembali menghela nafasnya berat sambil menghapus air matanya. "Ella, bisakah kau kembali ke sana? Aku yakin Kak Steve akan sangat bahagia bila kamu datang." "Maaf Jasmine, tapi dia sendiri yang..." "Ella, hanya sebentar. Nanti aku juga yang akan mengantarkan kamu kemari lagi. Aku mohon," pinta Jasmine penuh harap. Dirinya sudah sangat frustasi mengurus Steve yang sedang sakit. Bukan apa, Steve begitu kokoh dan keras kepala. Selalu banyak drama yang ia buat setiap kali Marcel datang untuk mengganti perban. Belum saat waktu makan dan minum obat, harus ada perdebatan terlebih dulu. Steve memang sosok tegas, arogan, dan menyeramkan, juga sadis. Namun bila sedang sakit seperti itu di depan orang terdekatnya, maka ia akan sangat manja dan penuh drama. "Tapi Jas..." "La, aku mohon." Jasmine menggenggam tangan Ella dan menatap matanya dengan penuh harap. "Hanya sebentar, tidak menginap," kata Ella meyakinkan. "Iya, ayo." Jasmine segera menarik tangan Ella dan membawanya pulang pada Steve. Sepanjang perjalanan Ella hanya diam. Ia memikirkan bagaimana saat nanti ia bertemu dengan Steve. Apa hubungannya dengan laki-laki itu? Dirinya tidak tahu. Apakah Steve akan kembali mengusirnya atau memarahinya atau bahkan menyakitinya? Ia hanya bisa pasrah dan terus berdoa. "Niatku baik. Bila memang niatku tidak diterima, ya sudah. Aku membawa uang. Aku bisa pulang sendiri," gumam Ella meyakinkan dirinya dalam hati. Apakah Steve juga merindukanku? Apakah dia juga merasakan perasaan ini? Gumamnya lagi sambil menyentuh dadanya yang sedari tadi terus berdetak begitu cepat saat ia memikirkan bahwa akan bertemu dengan Steve. "Ella!" teriak Steve tiba-tiba terbangun dari istirahatnya. Seketika keringat bercucuran di pelipisnya serta nafas yang begitu memburu. Menahan sakit di perutnya, ia segera meraih ponsel yang berada di nakas. Lalu ia mencoba menghubungi nomor seseorang. Tut, tut. "Halo? Di mana Ella sekarang?" tanya Steve to the point. "Ella pergi tuan beberapa jam yang lalu." "Siapa yang mengizinkan dia pergi? Hah? Kenapa kau tak bertanya dulu padaku?" bentak Steve sambil meringis. Maaf tuan, tapi bukankah Anda yang menyuruhnya?"
Bodoh, kalau aku yang menyuruh orang untuk menjemputnya, pasti aku akan menelponmu. Sekarang juga cepat cari keberadaannya dan segera kabarkan padaku. Setelah mengatakan itu, Steve langsung mematikan sambungan teleponnya. Kini ia bergantian untuk menelpon John. John, kau lacak keberadaan Ella sekarang juga, kata Steve langsung. Kemudian mematikan sambungan teleponnya tanpa menunggu jawaban dari John. Brengsek, umpat Steve. Ia pun berusaha bangkit dan menuju walk-in closet. Entah mengapa, kini perasaannya tidak menentu. Gelisah juga resah melanda hatinya. Setelah terbangun dari mimpi buruknya, hati Steve menjadi tidak tenang. Jasmine, sepertinya mereka memang mengikuti kita, ucap Ella semakin panik saat mobil di belakangnya terus mengikutinya. Padahal Jasmine sudah berulang kali berhenti dan menepi untuk memberi jalur untuk mendahului. Namun mobil itu tetap saja mengikutinya hingga kini membuat keduanya semakin cemas. Kamu tenang dulu, El. Duh, mana jalanan juga sepi banget lagi, kata Jasmine ikut panik. Berulang kali ia melihat spionnya untuk melihat keadaan belakang dan memang mobil itu terus mengikutinya. Jasmine, bagaimana kalau mereka orang jahat atau mereka itu rampok? Aku takut diperkosa lagi, Jas. Aku gak mau. Seketika Ella menjadi parno dan terus bergumam, kadang histeris. Bayangan laki-laki jahat akan memperkosanya membuatnya semakin ketakutan. Hah, wait, kamu gak mau diperkosa lagi? Lagi, El, tanya Jasmine meyakinkan. Siapa yang sudah memperkosa kamu, El? Gila, bajingan mana itu? Kamu tenang aja, El. Aku akan jaga kamu, karena kini kamu tanggung jawabku, karena aku yang membawamu. Tapi siapa yang sudah berani melecehkanmu? Di mana dan bagaimana bisa? Apakah kakakku sudah tahu? Aku yakin kalau dia tahu, dia pasti akan mencari laki-laki itu dan membunuhnya dengan tangannya sendiri, ucap Jasmine panjang lebar dan penuh kemarahan. Tangannya terus mengepal erat ke setir mobil. Ia membayangkan bagaimana amarah Steve bila sampai dia tahu bahwa wanita yang dicintainya sudah pernah diperkosa oleh laki-laki lain. Kamu jangan takut, El. Kamu katakan, apakah kamu masih mengingat wajah laki-laki itu? Tanya Jasmine. Kini pikirannya bukan lagi kepada siapa yang mengikutinya di belakang, melainkan fokus pada siapa yang sudah berani memperkosa Ella. Sudahlah, Jas, jangan menanyakan itu lagi. Aku gak mau bahas itu. Kenapa jadi bahas itu sih? Kita lagi bahas orang yang di belakang loh tadi, kata Ella menghela nafasnya berat. Ella, aku akan bantu kamu bicara sama kakak, biar kakak yang memberikan pelajaran pada laki-laki itu. Ayo Ella, katakan, desak Jasmine lagi-lagi membuat Ella begitu frustasi. Orang yang memperkosaku itu kakak kamu, Jasmine. Aku pengen nangis rasanya. Gimana aku ngomongnya coba? Gak mungkin juga Steve bakal menghabisi dirinya sendiri karena sudah memperkosa aku, gerutu Ella dalam hati.